"Berapa yang kamu dapat dari memeras sepupu kamu sendiri?" tanya Wilson dengan suara rendah. Leon tersenyum cerah. Pria itu kemudian mengangkat cek yang tadi diberikan oleh Revan. Dengan bangganya, pria itu memamerkan kertas kecil tersebut pada kakeknya. "Dan kamu bangga?" "Oh, jelas," jawab Leon dengan cepat. "Ini suatu pencapaian yang sangat besar. Gak semua orang punya otak segenius Leon. Kakek seharusnya bangga punya cucu kayak Leon. Udah ganteng, jenius, laku lagi." Dengan pedenya, Leon membanggakan dirinya sendiri. Entah benar atau tidak, tapi menurutnya ia memang tampan. Wilson memberikan tatapan sinis. Cucunya yang satu ini memang tak diri sama sekali. Entah di mana Tuhan memindahkan urat malunya. "Kamu kenapa mau diakalin sama Leon?" Tanpa dia kasih tahu pun, hubungan kalian sama Kania pasti baik-baik aja. Kali ini fokus Wilson ke arah Revan. Revan tersenyum tipis. "Gak apa-apa, kek. Anggap aja sedekah buat orang miskin." Buset. Sindiran lo langsung nusuk banget, Van. Melihat tingkah sepupunya, Revan terkekeh. "Oh, iya, Van. Gue punya satu permintaan," celetuk Leon tiba-tiba. "Permintaan?" beo Revan. "Apaan?" "Gue mau lo mengabaikan Kania selama beberapa hari ini." "Maksud lo?" tanya Revan yang masih belum paham. "Gue mau lo jangan ngomong sama Kania. Maksud gue, lo abaikan dia. Buat pernyataan kalau lo mau lepasin Kania. Dan yang pastinya bersikap datar di depan dia." Revan terkesiap. Pun dengan Wilson. Ini apakah Leon mendadak gila? Apa ia ingin rumah tangga sepupunya sendiri hancur? "Lo gila, Yon. Rumah tangga gue udah mau hancur, malah makin dihancurin. Gue gak mau. Justru hari ini gue mau minta maaf sama Kania karena gue udah menyembunyikan masalah ini sama Kania." Wilson ikut mengangguk. Ia tak paham dengan jalan pemikiran cucunya yang satu itu. Leon berdecak kesal. Justru itu. Sifat Kania ini kekanak-kanakan. Kalau nggak dikasih efek jera, mungkin nanti akan ada kejadian lagi selanjutnya. Dia itu suka mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Gue nggak suka sama cewek yang kayak gitu. Sama sekali nggak cocok sama umurnya yang udah 25 tahun. Gue nggak bermaksud apa-apa. Tapi, Kania perlu dikasih efek jera. Itu semua juga demi kebaikan rumah tangga lo. Gue tahu kalau posisi Kania juga sama sakitnya. Dia tertekan dan putus asa sampai buat dia nggak bisa berpikir jernih. Tapi, tetap aja. Pola pikirnya yang kayak gitu, sama aja dia meragukan kuasa Tuhan. Dia meragukan dirinya sendiri kalau dia bisa hamil. Padahal, dokter sendiri sudah bilang kalau masih ada harapan. Kalau dia cuma marah sampai-sampai kalian bertengkar hebat, gue sih fine-fine aja. Menurut gue itu wajar. Mengingat lo udah sembunyiin berita besar itu sama pemilik tubuh itu sendiri. Tapi, kalau sudah sampai melayangkan gugatan cerai, menurut gue itu keterlaluan. Revan terdiam mendengar penuturan yang baru saja disampaikan oleh sepupunya. Dari ucapan Leon, tidak ada yang salah sama sekali. Ia ikut membenarkannya. Kania terlalu cepat mengambil keputusan. Mungkin wanita itu berpikir, bercerai adalah masalah yang sepele. Sementara Wilson yang mendengar penuturan sang cucu, agak terkesiap. Hampir tidak percaya jika kata-kata bijak itu baru saja keluar dari mulut cucu sengkleknya. "Gimana, kek? Benarkan apa yang disampaikan Leon?" Leon menatap kakeknya, meminta pendapat pada pria parubaya tersebut. "Terserah," balas Wilson dengan cuek. Mendengar jawaban singkat kakeknya, Leon tentu tidak puas.
Ingin rasanya mengumpat habis-habisan pria parubaya tersebut. Tapi masih ingat jika pria itu adalah kakeknya sendiri. Gue nggak bisa, Yon, lirih Revan. Meski yang diucapkan Leon ada benarnya, tapi ia tak mampu jika harus mengabaikan istri kecilnya itu. Kenapa? Tanya Leon dengan nada tidak suka. Gue nggak tega kalau ngeliat Kania nanti terpuruk. Gue nggak bisa, Yon. Kok lo bucin banget sih, Van? Gue nggak suka lo yang terlalu bucin kayak gini. Hanya karena cinta, lo jadi nggak berdaya kayak gini. Mendengar penuturan Leon, Revan hanya tersenyum tipis. Tentu saja kalimat itu mudah meluncur dari mulut Leon, mengingat pria itu belum pernah jatuh cinta. Lo nggak paham, Yon. Gue udah terlalu jatuh ke dalam lubuk hati Kania. Gue harap suatu saat nanti lo juga ngerasain apa yang gue rasain. Leon berdecak. Inilah alasan utamanya tidak mau jatuh cinta. Lagi pula, selama ini memang tidak ada satupun wanita yang bisa membuat hatinya bergetar. Sejauh ini hanya tiang listrik saja yang membuat hatinya bergetar. Bahkan, seluruh tubuhnya. Kalau lo nggak mau, gue nggak bakalan mau lagi bantuin lo. Kalau sampai lo dan Kania ada masalah, gue nggak bakalan bantuin lagi, ancam Leon. Apa yang dilakukan Leon tentu ada maksud lain. Ia tak rela melihat Revan sampai bersujud di bawah kaki Kania. Perbuatan yang sangat rendah sekali. Tapi, Kania malah dengan teganya terus-terusan menyakiti hati suaminya sendiri. Ia tahu jika tak seharusnya ia ikut campur dalam masalah rumah tangga orang. Tapi tetap saja, Revan masih tetap sepupunya, dan ia tidak suka harga diri pria terinjak seperti itu hanya karena cinta. Tentu saja ia ingin Kania mendapatkan hukuman yang setimpal. Yon, gue nggak main-main, Van. Kalau lo nggak mau nurutin kemauan gue kali ini, gue nggak bakal lagi mau berurusan sama kalian berdua. Dan gue nggak bakal bantuin kalau lo ada masalah. Revan terdiam. Lo seharusnya berterima kasih sama gue. Gue juga ikut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kalian. Dan gue mau lo tunjukin rasa terima kasih lo itu dengan cara mengikuti kemauan gue kali ini. Mendengar ucapan Leon yang terdengar serius, Revan jadi dilema. Haruskan ia menuruti kemauan Leon kali ini? Tapi, sepertinya sulit untuk mengabaikan istrinya. Ini sulit, Yon. Leon yang sudah terlanjur kesal, langsung bangkit berdiri. Berniat hendak keluar saja. Ada perasaan kesal dalam dirinya kala Revan tak mau menuruti kemauan kali ini. Padahal, tujuannya supaya hubungan Revan dan Kania semakin langgeng. Terserah lo. Gue janji gak bakal ganggu lo lagi. Muncul di hadapan lo juga bisa enggak. Gue kecewa sama lo, Van. Iya, gue bakal turutin permintaan lo. Gue bakal berusaha, ucap Revan akhirnya. Sepertinya memang tidak ada lagi cara lain selain menerima tawaran sepupunya. Lagi pula, tak pernah ia melihat Leon seserius ini. Kali ini Revan pulang dengan perasaan bahagia. Namun, tetap saja dirinya berpura-pura seperti orang yang sedang marah. Jika rencana Leon ini memperburuk keadaan, Revan pastikan akan membuat sepupunya itu menjadi ayam gepres saja. Sesampainya di rumah, Revan lebih dulu menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Lo bisa, Van. Revan berusaha menyemangati dirinya sendiri. Sekali-kali bermain drama. Ingat, ini adalah wujud rasa terima kasih lo ke sepupu laknat lo itu. Kania, aku setuju. Aku bakal lepasin kamu. Senyum manis melengkung dengan indah di kedua sudut bibir Revan. Oke, simple kok. Cuman gitu doang. Setelah dirasa cukup untuk berlatih, Revan langsung masuk ke dalam rumah. Tapi,
pria itu tak mendapati keberadaan sang istri di ruang tamu. Revan kembali melangkahkan kakinya ke ruang makan. Berpikir mungkin saja sang istri sedang mempersiapkan makan malam. Dan benar saja, terlihat dengan jelas Kania sedang menyusun makanan di atas meja makan. Penampilan Kania yang hanya menggunakan daster membuat darah Revan berdesir. Berkali-kali pria itu meneguk ludahnya dengan kasar. Andai tidak ingat dengan ancaman Leon, sudah tentu akan langsung ia terkam istrinya itu. Ya Allah, kuatkanlah iman hamba. Jangan sampai hamba nekat. Revan sengaja berdehem dengan keras untuk mengalihkan perhatian istrinya. Pria itu dengan sengaja memasang wajah sedatar mungkin. Padahal, di bawah terasa ada yang berontak melihat belahan dada daster Kania sedikit turun. Revan, tahan. Tahan, Van. Ini cobaan. Kania mengalihkan pandangannya. Wanita itu agak terkejut mendapati keberadaan sang suami. Tapi, itu semua tak berlangsung lama, karena setelahnya wanita itu menyunggingkan senyum manis. "Kamu udah pulang, Mas?" tanya Kania dengan lembut. Tanpa sadar Revan menyunggingkan senyum tipis. Kini ia mendapati kembali sifat ceria istrinya. Tidak seperti semalam. Meskipun dirinya sempat tersinggung dengan semua yang Kania ucapkan. Namun, tak pernah sedikit pun ia memendam itu semua. Menurutnya wajar saja Kania berkata kasar seperti semalam. Masih berpura-pura tidak peduli, Revan hanya berdehem singkat saja. Mendapati sikap dingin suaminya, Kania justru tersenyum. Seolah tak mempermasalahkan sikap pria yang menjadi suaminya itu. Malahan, Kania dengan lembut mempersilakan Revan untuk duduk. "Ayo kita makan malam, Mas. Abis ini ada yang ingin aku bicarakan." Revan mengangguk singkat. Berjalan mendekati sang istri, kemudian duduk di salah satu kursi yang melingkari meja makan. Pria itu masih diam. Tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Kania dengan cepat mengambil piring kosong sang suami. Kemudian mengisinya dengan nasi dan beberapa lauk lainnya. Sementara Revan melotot. Bukan karena perhatian yang ditunjukkan istrinya, tapi karena buah dada istrinya yang terlihat dengan jelas kala wanita itu sedikit menundukkan tubuhnya. Kali ini Revan benar-benar terkesiap. Bertanya-tanya, ini kenapa istrinya tidak menggunakan bra? Tidak seperti biasanya saja. Bahkan, menggunakan daster saja Kania jarang. Mendadak sesuatu yang berada di bawah berontak. Seperti ingin keluar dari sangkarnya. Pun dengan napas Revan yang sekarang mulai memburu. Wajah pria itu bahkan mulai memerah. Mungkin karena nafsunya yang sudah sampai di ubun. "Kamu kenapa, Mas? Kok muka kamu merah gitu?" tanya Kania dengan kerutan di keningnya. "Mas, enggak apa-apa kok," jawab Revan dengan gagu. Tanpa basa-basi, pria itu langsung menyuapkan sesendok nasi penuh ke dalam mulutnya. Tapi, baru saja nasi itu sampai ke mulutnya, ia langsung kembali mengeluarkannya. Panas, Kania," desis Revan sembari mengeluarkan lidahnya. Sudah seperti ular saja. Kania yang melihatnya hampir saja kelepasan tertawa. Astaga, pria yang ada di depannya seperti bukan Revan saja. Kenapa tingkahnya menggemeskan sekali? Sudah tahu nasinya masih ada kepulan asap, kenapa tidak ditiup terlebih dahulu? "Pelan-pelan, Mas. Kamu kenapa kayak orang grogi aja?" kekeh Kania sembari menyodorkan segelas air yang langsung diteguk Revan. Revan kembali berdehem setelah meminum segelas air tadi. Pria itu mendadak saja salah tingkah kala wanita di depannya menatap dengan lekat. "Kenapa ngelihat aku sampai segitunya?" Diliputi rasa penasaran, Revan akhirnya bertanya. "Kamu ganteng," jawab Kania sembari menopang dagu.
Senyum manis masih saja terpantri di bibir wanita cantik itu. Uhuk, uhuk. Untuk kali ini, Revan sampai terbatuk-batuk. Melihat suaminya yang terbatuk saking terkejutnya, Kania malah hendak tertawa. Ekspresi Revan saat ini sangat lucu sekali. "Kamu kenapa?" tanya Kania dengan raut wajah yang sengaja dibuat panik. "Kamu nanya kenapa? Seharusnya aku yang nanya, kamu kenapa? Kok aneh banget hari ini?" ketus Revan yang mendadak kesal. Dipuji tampan tentu membuatnya bahagia. Seperti ada ribuan kupu-kupu yang menggelitik perutnya. Tapi, tetap saja, melihat kelakuan manis sang istri, alih-alih baper, dirinya malah dibuat merinding. Bagaimana tidak, seperti bukan Kania saja. "Aku nggak apa-apa kok. Lagian kamu emang ganteng. Aku cuma puji kamu doang, loh." Revan berdecih mendengar penuturan sang istri. Seorang Kania memberikan pujian? Ah, sepertinya terdengar aneh. Jujur aja, kamu kenapa? Kamu itu bukan tipe wanita yang suka ngasih pujian. Kalau menghina baru aku percaya. Kania memanyunkan bibirnya. Wanita itu kemudian melemparkan tatapan sayu, seolah ingin menangis saja. "Kenapa?" lirih wanita itu. Melihat raut wajah istrinya, Revan jadi merasa bersalah. Tidak akan ia biarkan satu tetes air mata pun jatuh dari pelupuk mata wanita yang sangat ia cintai. Sudah cukup dirinya mengingkari janjinya. Padahal, ia sudah berjanji akan selalu membuat Kania bahagia. Tapi, suara Revan seakan tercekat di tenggorokan kala mengingat perkataan Leon tadi siang. Dengan penuh keterpaksaan, Revan akhirnya memilih untuk menyantap makanannya saja. Berusaha mengalihkan pandangannya yang terus-terusan penasaran ingin melihat wajah Kania. Ini kenapa dirinya sudah seperti orang yang baru saja pacaran. Bawaannya tiba-tiba grogi. Tidak seperti biasanya saja. Kania yang melihatnya tersenyum tipis. Ikut merasa heran dengan sikap suaminya kali ini. "Mas, kamu gak akan mungkin menang melawan aku." Kania menarik kedua sudut bibirnya. Puas sudah dirinya mengerjai sang suami. Ia bahkan sengaja menggunakan daster hari ini agar penampilannya lebih hot. "Leon, gue gak akan biarin lo menang. Tunggu pembalasan seorang Kania." Dasar Leon stres. Kania mengumpat habis-habisan pria yang bernama Leon tersebut. Kesal saja rasanya saat pria itu berniat ingin balas dendam padanya karena sudah bersikap kekanak-kanakan. Oke, ia tahu jika dirinya yang salah di sini. Tapi kan, tetap saja, ia bersikap seperti itu karena perasaan takut yang saat itu menyelimuti hatinya. Membuat ia tak mampu berpikir jernih. Mas, kamu gak kasihan sama aku?" tanya Kania yang sudah hampir menangis. Sedetik kemudian, terdengar isakan kecil dari bibir wanita itu. Revan terkesiap kala pendengarannya mendengar suara isakan tangis. Langsung saja pria itu mendongakkan kepalanya. Untuk sesaat, pria itu melongo melihat air mata istrinya. "Kamu nangis, sayang?" tanya Revan spontan. Langsung saja pria itu bangkit berdiri dan menghampiri istrinya, membawa wanita itu ke dalam dekapannya. Persetan dengan ancaman Leon. Melihat istrinya menangis, tentu membuat hatinya terluka. "Kamu kenapa, tanya Revan sembari mengusap lembut rambut sang istri. Kania tertawa puas dalam hati. "Yon, cita-cita gue dulu pengen jadi pemain sinetron. Gue udah belajar berdrama sejak gue amnesia. Dan lo ngelawan gue? Kakakmu kenapa jahat banget, Mas? Kenapa jutek banget sama aku? Aku minta maaf kalau aku ada salah. Jangan gini. Aku gak bisa diginiin sama kamu." Kania semakin terisak di dalam dekapan suaminya.
Tanpa sepengetahuan Revan, Kania sedari tadi menyalakan rekaman suara. Sengaja dirinya lakukan untuk mengejek Leon nanti karena rencananya gagal total. Nggak gitu maksud aku, sayang. Revan semakin merasa bersalah saja. Aku nggak bermaksud bersikap jutek sama kamu. Maafin aku, ya. Runtuh sudah pertahanan Revan. Pria itu kini malah mengecup berkali-kali pucuk kepala istrinya. Rasanya tidak sanggup jika istrinya menangis. Maafin aku, sayang. Jangan nangis lagi, ya. Kania mengangguk lucu. Setelah drama kecil yang terjadi di antara kedua pasangan suami istri itu, mereka kembali melanjutkan acara makan malam. Tidak seperti tadi, kini Revan terus memberikan tatapan lembut pada sang istri. Dirinya sudah tidak mau menyakiti wanita yang sangat ia cintai itu. Kania, aku mau bicara sesuatu sama kamu, ucap Revan dengan wajah serius setelah makanan yang ada di piringnya sudah habis. Kania mengangguk singkat. Mas duluan aja ke ruang tamunya. Aku mau ke kamar dulu. Ada yang mau aku ambil. Revan mengangguk. Kemudian melangkahkan kakinya ke ruang tamu. Meninggalkan istrinya sendirian di ruang makan. Melihat suaminya sudah pergi, Kania kembali tersenyum simpul. Kita lihat, Leon. Siapa yang menang? Gue atau lo? Gumam Kania sembari terkekeh. Dengan langkah cepat, Kania segera pergi ke kamar. Mengambil sebuah lingerie berwarna merah menyala yang sudah ia siapkan sedari tadi. Setelah mengenakan pakaian dinas tersebut, Kania berjalan menuju meja rias. Wanita itu mulai berdandan semenarik mungkin. Setelahnya, mengambil parfum dan mulai menyemprotkannya ke bagian tubuh tertentu. Sementara Revan, pria itu tengah bingung sekarang. Melanjutkan dramanya atau menyudahinya saja. Jika menyudahi, ia sedikit tidak enak pada Leon. Mengingat pria itu sudah banyak membantu rumah tangganya dengan Kania. Tapi, jika melanjutkan, ia kasihan dengan Kania. Tidak tega melihat wanita itu sedih. Setelah bergulat dengan pikirannya, Revan memutuskan untuk menyudahinya saja. Urusan Leon gampang, tinggal diberi uang, mungkin pria itu akan diam nantinya. Ia akan jujur pada istrinya masalah kondisi rahim wanita itu dan yang pastinya meminta maaf. Bagaimanapun, dirinya juga bersalah di sini. Mendengar bunyi heels, Revan agak heran. Pria itu kemudian mendongak. Menatap siapa gerangan yang memakai benda tersebut. Namun, setelah mendongak, sontak kedua bola mata Revan terbelalak. Tanpa sadar, mulut pria itu terbuka dengan lebar. Dirinya benar-benar dibuat speechless dengan penampilan sang istri malam ini. Mendadak darah Revan berdesir. Berkali-kali pria itu meneguk ludahnya dengan kasar. Astaga, sebenarnya apa yang terjadi dengan istrinya ini? Kenapa sangat aneh sekali? Sementara Kania berjalan dengan anggun menghampiri Revan. Sengaja wanita itu sedikit melenggokkan tubuhnya untuk menarik perhatian Revan. Senyum manis terus saja terpantri di kedua sudut bibirnya, menciptakan lengkungan yang sangat indah. Kania, rasanya untuk berbicara saja sangat sulit. Melihat penampilan istrinya dari dekat, tubuhnya jadi panas dingin. Napasnya mendadak saja memburu. Nampak jelas sekali ada kilatan gairah yang terpancar dari kedua mata pria itu. Mas, panggil Kania dengan suara yang mendayu. Detik itu pula, sesuatu yang berada di bawah berontak. Celana Revan bahkan mulai mengembung. Terasa sangat sesak sekali. Kania, maksud kamu apa? Tanya Revan dengan suara yang sangat berat. Kania tersenyum manis. Lantas tak lama kemudian berucap dengan suara lembut, lupakan tentang rencana gila Leon. This is our tonight, lanjut Kania dengan suara sensual. Tanpa basa-basi, Kania segera menghampiri suaminya.
duduk di pangkuan pria itu. Kemudian mencium bibirnya dengan kedua tangan yang melingkar indah di leher sang suami. Ciuman Kania saat ini sangat lembut, membuat Revan mabuk kepayang. Revan yang masih memiliki sedikit kewarasan, langsung menghentikan kegiatan mereka. Ia ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apa yang membuat istrinya bersikap seperti ini. Dipegangnya kedua tangan Kania yang mulai bermain di dada bidangnya, menghentikan kegiatan wanita itu yang tengah mengusap dengan lembut dadanya. "Kenapa?" tanya Kania dengan suara serak. Sepertinya wanita itu memang sangat menginginkannya. "Tadi kamu ada nyebut nama Leon? Maksud kamu?" tanya Revan yang napasnya menerpa permukaan kulit wajah Kania. "Lupakan tentang rencana gila Leon, Mas. Kamu milikku. Aku nggak akan biarin kamu mencuekkan aku," tegas Kania. "Kamu tahu dari mana?" tanya Revan yang tak bisa menutupi rasa terkejutnya. Kania tersenyum simpul. Tak lama kemudian berucap dengan santai, "Dari kakek."